Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Heri, mahasiswa PPG dalam jabatan Guru Tertentu Batch 3 2025 Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 25211011382 dari LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidempuan. Pada hari ini, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 4-4 Majalengka dengan materi salam. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anakku hari ini kabarnya? Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Berarti sekarang kalian sudah siap untuk belajar ya. Alhamdulillah, sebelum kita mulai kegiatan belajar, mari kita awali dengan doa. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran Allah dari awal sampai akhir ya. Siapa yang akan memimpin doa? Silahkan Windy. Duduk siap. Siap. Belum belajar, marilah kita berdoa dulu. Doa dimulai. Baik, setelah berdoa, Bapak ingin tahu mengecek kehadiran di antara kalian ya pagi hari ini. Yang pertama, Azkiarania Sama. Kemudian Aisyah Nikmatul. Alhamdulillah. Albi Ardiansah. Alhamdulillah. Albi, yang semangat Albi. Alhamdulillah, semuanya anak-anak Bapak pada hadir ya. Baik, sebagai anak-anak penerus bangsa, Bapak ingin lihat keseriusan kalian dalam hal berdisiplin ya. Karena dengan berdisiplin kita akan mudah meraih cita-cita. Coba Bapak ingin lihat kerapian pakaian kalian ya. Ya. Bagus, luar biasa ya. Semuanya disiplin, rapih bajunya semuanya. Mudah-mudahan kalian dengan menerapkan pola hidup disiplin akan mudah meraih cita-cita ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Garuda Pancasila ya. Kalian semua, kita semuanya diharapkan berdiri ya. Garuda
silakan. Ya. Anak-anakku semuanya, kenapa Bapak mewajibkan kalian untuk menyanyikan lagu kebangsaan? Diharapkan kita semuanya sebagai anak penerus bangsa supaya cinta terhadap bangsa kita, yaitu negara Indonesia ya. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang salam ya. Apa? Salam ya. Tujuannya pembelajaran hari ini adalah yang pertama agar kalian dapat menjelaskan makna salam yang benar ya, dan yang kedua membuat paparan mengenai salam dengan baik. Baik, sebelumnya kalian mungkin masih ingat dengan pelajaran minggu kemarin kita telah membahas tentang pelajaran apa? Alhamdulillah ya, kisah Rasul ya. Itu juga sebuah pelajaran yang baik untuk kita jadikan contoh teladan ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum ke pembelajaran, Bapak ingin tahu bagaimana seharusnya sikap kita ketika bertemu dengan teman, sahabat di jalan atau ketika kita akan berpisah ya. Itu sebaiknya kita seperti apa? Alhamdulillah, luar biasa ya, subhanallah. Mengapa kita harus mengucapkan salam? Karena sunnah Rasulullah ya. Ada lagi kan? Karena iya, salam itu doa ya. Salam itu doa untuk keselamatan semuanya ya. Bagus, kalian sudah sedikit paham dan semuanya kayaknya udah pintar-pintar semua ya. Sebelum kita lanjut, mari kita lakukan dulu tepuk tangan lah supaya sebagai penyemangat. Di pagi hari ini kita akan mulai belajar dengan tepuk tangan semangat ya. Untuk itu, mari kita mulai dengan hitungan 1, 2, 3. Tepuk semangat. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Berarti itu menandakan kalian sudah siap sekali untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Dalam hal ini temanya tentang salam ya. Baik, sekarang Bapak akan tampilkan media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar kalian. Suka melihat video, suka kan? Atau juga suka memperhatikan slide bacaan-bacaan yang menarik ya. Di sini Bapak akan menyampaikan atau akan menampilkan video kaitannya dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah agama itu?" Beliau jawab, "Akhlak yang baik." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kesalahan seseorang dapat diamati dari perilaku sehari-hari. Anak yang soleh adalah anak yang selalu meneladani dan mencontoh anak Rasulullah. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itulah tadi tayangan video yang memperlihatkan kepada kita penjelasan bagaimana arti pentingnya salam ya. Bapak di sini akan menjelaskan berkaitan dengan salam ya, yaitu bab anak soleh untuk membiasakan diri untuk berucap salam. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan makna salam dengan baik, dan yang kedua membuat paparan mengenai salam dengan baik ya.
Dalam situasi apa sajakah ketika kita akan mengucapkan salam sebagaimana tadi yang ditayangkan dalam video ya, yaitu ketika kita akan bertemu dengan teman-teman, orang tua ya, atau ketika kita akan berangkat atau berpisah dengan teman atau mau berangkat ke sekolah, itu kita harus dan sebaiknya memang mengucapkan salam karena itu merupakan sunnah Rasul ya. Di sini terlihat ada beberapa kondisi yang itu hukumnya wajib dan bagus kita terapkan dalam situasi seperti ini. Ketika pertama itu kalian lihat itu ada anak sama ibu ya, kayaknya mau pamitan berangkat sekolah ya. Nah, terlihat dia mencium tangan ibunya dan memohonkan doa, mudah-mudahan diberikan keselamatan ya. Baik. Untuk penguatan daripada materi kita hari ini, Bapak ingin membagi ke dalam kelompok ya, ke dalam kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5 ya. Siapa di antara kalian mungkin yang akan menunjuk temannya sebagai ketua kelompoknya, silahkan. Bapak akan membagikan LKPD-nya ya, untuk kalian kerjakan berkelompok ya. Silahkan kerjakan dan pastikan ketua kelompok untuk anggotanya membantu ya, membantu menjawab daripada pertanyaan yang Bapak kasihkan itu berbentuk LKPD itu ya. Itu Bapak kasih waktu 10 menit ya, 10 menit. Silahkan kerjakan ya, ini nama kelompok ya, ini berarti kelompok 5 ya. Nah, namanya nanti cukup ketuanya saja atau anggotanya juga disebutkan ya Bapak ya. Tuh, jangan sampai bekerja sendiri ya. Nah, ya bagus. Nama kelompoknya sudah. Nah, ini kelompok berapa tadi? 1, 2, 3 ya. Kelompok 3. Baik, waktunya habis ya. Nah, saatnya kita mempresentasikan hasil kerja kelompok kita ya. Baik, kita bersama-sama akan melihat dan mendengarkan presentasi dari kelompok pertama. Silahkan. Silahkan maju ke depan. Ya. Dengarkan ya, teman kita akan menyampaikan hasil presentasinya dari kelompok pertama ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, pertanyaannya. Bagaimana sikap kalian ketika hendak pergi ke sekolah? Nah, jawabannya. Ketika kita ingin Ya, nggak apa-apa, sok teruskan. pada orang tua atau saudara yang ada di rumah. Allah luar biasa. Terus, yang kedua. Bagaimana sikap kita jika bertemu dengan sahabat? Ketika kita bertemu dengan sahabat, sebaiknya kita mengucapkan salam sebelum memulai percakapan. Ya, bagus. Ya. Bagaimana sikap kalian jika memulai menelepon? Jika kalian ingin menelepon, diawali dengan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan ketika sudah selesai menelepon, diakhiri dengan mengatakan Assalamualaikum
Terus selanjutnya, Gimana sikap kalian jika bertamu ke rumah sahabat? Ketika kalian bertamu ke rumah sahabat, baiknya kalian mengucap salam, dan sebaiknya kalian ketika sudah selesai pulang pun mengucapkan salam. ya salam. Terus selanjutnya, Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Karena salam adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Luar biasa ya hasil kerja kelompok kalian, jawabannya bagus-bagus semuanya. Itu tandanya kalian bekerja sama dengan baik. Baik. Untuk lebih memperjelas, Bapak akan menambahkan sedikit mungkin kaitannya dengan sikap kita ketika bertemu dengan sahabat, bertemu dengan orang tua, mau berangkat sekolah atau mau pulang dari sekolah, itu sama. Kita harus dibiasakan mengucapkan salam. Karena salam itu merupakan sunnah Rasul, ucapan doa juga, terus sebagai bentuk penghormatan ya kepada orang lain ya. Kalau kita ingin dihormati sama orang, kita juga harus menghormati juga dengan mengucapkan salam. Baik, berarti sekarang kalian telah paham ya apa itu salam ya dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Alhamdulillah, luar biasa ya. Untuk memperkuat pemahaman, silahkan kalian bersama-sama tentang kisah teladan yang telah Bapak bagikan. Ada di situ cerita ya, cerita sahabat Nabi yang ingin senantiasa didoakan oleh Nabi dalam bentuk salam ya. Silahkan dibaca. Mungkin siapa di sini yang akan membacakan biar kita mendengarkan semuanya? Siapa yang ingin membacakan kisah teladan Rasul? Ya, silahkan. Siapa? Kisah teladan, tak hanya orang beriman, orang beramal juga pasti jatuh cinta kepada sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu. Kita tahu sejarah kehidupan beliau yang tidak ada cacatnya. Dulu ada seorang sahabat yang sangat berharap agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang bersama. Ya, dah cukup ya. Jadi itulah sepenggal cerita kisah para sahabat yang begitu memahami tentang arti salam sampai diceritakan sebuah ketika suatu waktu beliau ingin sekali dikunjungi oleh Rasulullah ya. Ternyata Rasulullah datang ke rumahnya ya, suatu hari nih datang, ketok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, sampai beberapa kali Rasulullah mengucapkan salam, ternyata penghuni rumah tidak menjawab. Lama-lama kan Rasulullah bertanya-tanya, ada tidak ini? Ada orangnya enggak di rumah ya? Kok saya mengucapkan salam sampai beberapa kali? Nah, kemudian akhirnya keluarlah sahabat itu, keluar. Udah uluk salam, sudah menjawab salam, masuk ke rumah. Kemudian Rasulullah menanyakan, "Ihwal, kenapa? Kok salam saya enggak kamu jawab? Padahal saya dari tadi ketuk pintu, ucapkan salam, kok enggak dibalas?" Ternyata apa Pak? Jawaban sahabat Habib. Jawaban sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tahu Rasul akan datang ke rumah saya. Kenapa kok enggak menjawab?" "Ya, karena saya ingin mendapatkan keutamaan salam darimu ya Rasulullah, makanya saya diam dulu, karena salam dari Rasul itu adalah yang paling utama, doa ya. Makanya saya juga sama, mohon maaf sebelumnya kalau misalkan saya membiarkan Rasul tidak langsung menjawab salamnya ya, karena rumah saya keluarga semuanya ingin didoakan sama Rasul." Akhirnya gimana Rasulullah? Akhirnya hanya tersenyum ya, karena Rasul paham bahwa sahabat ini mengerti betul tentang manfaat dan hikmahnya salam ya. Baik,
Untuk lebih memperjelas lagi tentang tema salam, Bapak sekarang akan memberikan tugas lagi untuk kalian kerjakan ya, yaitu di atas kertas ya, tuliskan peta konsep. Yang pertama, apa itu salam. Yang kedua, mengapa perlu menyampaikan salam. Yang ketiga, bagaimana ucapan salam. Keempat, kapan salam disampaikan. Kelima, bagaimana menjawab salam. Siapa yang terlebih dahulu mengucapkan salam. Dan yang ketujuh, bagaimana salam menumbuhkan rasa sayang ya. Kreasikan peta konsep kalian dengan warna, gambar atau bentuk menarik. Waktu kalian, Bapak kasih waktu 15 menit ya. Nanti Bapak akan membagikan LKPD-nya. Iya, boleh. Nggak usah, ini aja. Gambar ini di sini ya. Kalau yang ini pertanyaannya jawabannya ada di sini ya. Yang ini ya, ya. Sok, silahkan. Siapa yang mau menggambar biar cepet, terus yang mau menjawab siapa ya. Itu jawabannya ada di si yang menggambar ya. Ya, sok silahkan kerjakan. Ya. Tapi nanti seperti ini nggak? Ada tulisannya nggak nanti? Buat tulisannya. Sini ke sini ke bawah. Nggak usah, langsung nomor 2 sok. Langsung nomor 2. Ya? Boleh nggak rumah? Dari kita. Oh, boleh. Nanti seperti apa? Bentuknya seperti rumah ya? Gak apa-apa. Ya. Tapi ada tulisannya nggak nanti? Belum ya? Oh ya. Cat warna aja. Warna. Ya, bagus lah. Atau nang jajang? Habib, harus Habib. Ya. Tiga. Ucapan salam pakai Arab gak apa-apa. Bisa nggak? Ya. Ini nggak usah. Sampai sini. Ini pertanyaan kan sampai nomor 7. Ya udah.
Oke, waktunya habis ya. Silahkan hasil kreasi kalian tempelkan di depan ya. Mulai dari kelompok 1. Silahkan. Nah, sok. Ya. Kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Luar biasa ya, kerjaannya sangat bagus ya. Warna-warnanya luar biasa bagus. Oke. Oh iya, kelompok 4 mana? Wah, ya, bagus. Terakhir kelompok 5. Jadi kesimpulannya adalah salam itu doa ya. Penghormatan dan cara menjaga hubungan baik. Dengan salam kita menyebarkan kedamaian dan kasih sayang. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, siapa yang ingin menyampaikan pendapat tentang apa yang dipelajari pada sekarang hari ini ya? Abi, ya silakan. Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bahwa salam adalah bentuk kasih sayang, penghormatan dan doa keselamatan. Kita harus membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Istirahat ya, istirahat.